Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitda Imam. Saya dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 2892050034, semester 1 mata kuliah Matematika Bisnis. Dosen pengampu Ibu Irvia Ereza MPD, Universitas Pancasakti Bekasi. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang penyusutan. Dalam perhitungan penyusutan ada beberapa metode, yaitu yang pertama ada metode garis lurus, yang kedua ada metode persentase tetap dari nilai buku, yang ketiga ada metode satuan jam kerja aktivita, yang keempat ada metode satuan hasil produksi, dan yang kelima ada metode jumlah bilangan tahun. Yang pertama ada metode garis lurus. Metode garis lurus disebut juga metode persentase tetap dari harga pembelian. Jika biaya perolehan aktiva atau A, nilai sisa atau residu atau S, dan perkiraan umur manfaat aktiva atau N, maka besarnya penyusutan tiap periode didapatkan rumus D sama dengan A min S per N. Persentase penyusutan dapat dinyatakan dengan R sama dengan S per A dikali 100%. Sebagai contoh, harga beli sebuah mesin 4 juta rupiah dengan taksiran umur manfaat 5 tahun dan mempunyai nilai residu 500.000. Dan berikut adalah jawabannya. Jadi besarnya penyusutan tiap tahun ialah 700.000 dan didapatkan persentase penyusutannya adalah 17,5%. Dan berikut adalah daftar penyusutannya. Lalu yang kedua ada metode persentase tetap dari nilai buku. Perhitungan metode ini didasarkan pada persentase tetap terhadap nilai buku. Jika persentase penyusutan atau R, biaya perolehan aktiva atau A, nilai residu atau S, dan umur manfaat aktiva N, maka persentase penyusutan R dapat dihitung sebagai berikut. Nah, berikut ini adalah nilai buku akhir tahun pertama sampai tahun ketiga. Maka diperoleh nilai buku akhir tahun ke N sama dengan A dalam kurung 1 min R tutup kurung. Jika nilai buku akhir tahun ke N sama dengan sisa S, maka didapatkan rumus sebagai berikut. Sebagai contoh, suatu aktiva biaya perolehannya 1 juta rupiah, nilai sisa ditaksir sebesar 100.000 rupiah dan umur manfaat aktiva 5 tahun. Maka tentukan persentase penyusutan dan juga daftar penyusutannya. Dan berikut adalah jawabannya. Didapatkan persentase penyusutannya yaitu 36,9%. Dan daftar penyusutannya adalah sebagai berikut. Lalu yang ketiga yaitu ada metode satuan jam kerja aktivita. Perhitungan metode ini berdasarkan pada pemikiran bahwa berkurangnya daya guna suatu aktiva. Dalam metode ini, beban penyusutan untuk suatu periode tergantung pada jam kerja aktiva itu dipakai dan dinyatakan dengan rumus R sama dengan A min S per N. N yaitu jumlah jam kerja. Sebagai contoh, biaya perolehan aktiva 8 juta rupiah dan nilai residu ditaksir 2.500.000 rupiah. Umur manfaatnya 10.000 jam dengan perincian sebagai berikut. Dan berikut ini yaitu tahun pertama sampai tahun kelima. Maka hitunglah tingkat penyusutan dan daftar penyusutannya. Dan berikut ini adalah jawabannya. Jadi setiap 1 jam kerja penyusutannya sebesar 550. Dan besar penyusutannya adalah sebagai berikut.
Dan berikut ini juga adalah daftar penyusutannya. Lalu yang keempat ada metode satuan hasil produksi. Perhitungan besar penyusutan dengan metode satuan hasil produksi atau SHP dihitung berdasarkan banyaknya satuan hasil produksi yang dihasilkan dari suatu aktiva. Jika tingkat penyusutan atau R, biaya perolehannya atau A, nilai sisa atau S, dan jumlah satuan hasil produksi adalah N, maka berlaku hubungan R sama dengan A-S per N. Lalu yang kelima ada metode jumlah bilangan tahun. Cara menghitung besar penyusutan dengan metode jumlah bilangan tahun dapat dilihat sebagai berikut. Sebagai contoh, biaya perolehan suatu aktiva sebesar 10 juta rupiah diperkirakan umur manfaat aktiva tersebut dan nilai sisanya sebesar 2 juta rupiah. Tentukanlah besar penyusutan tiap tahun dan daftar penyusutannya. Dan berikut ini adalah jawabannya. Yaitu didapatkan besar penyusutan dari tahun pertama sampai tahun keempat. Lalu ini ada daftar penyusutannya. Demikian penjelasan saya mengenai video pembelajaran tentang penyusutan dan serta beberapa contoh soalnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam segi materi maupun penjelasannya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.